Revisi KUHP baru saja disahkan. Banyak orang bilang ini bukan sekedar revisi hukum, ini perubahan arah bangsa. Diam-diam, Indonesia sebenarnya sedang bergerak kemana? Menuju keadilan atau makin dekat ke negara polisi? 1. Pro kontra. Pendukung revisi bilang KUHP harus modern karena kejahatan makin canggih. Tapi masyarakat sipil, akademisi, hingga aktivis HAM bertanya, kewenangan siapa yang sebenarnya diperluas? Aparat atau rakyat yang seharusnya dilindungi? Dan kini perlahan terlihat, ini bukan sekedar revisi teknis, tapi pergeseran kekuasaan. 2. Pasal-pasal kontroversial. Ada 4 poin setidaknya yang bikin publik resah. Yang pertama, penyadapan makin longgar, alasan elastis dan juga pengawasan minim. Kemudian yang kedua, penangkapan dan penahanan dipermudah cukup dengan alasan kepentingan penyidikan. Lalu yang ketiga, penggeledahan makin fleksibel. Istilah kata mendesak menjadi seolah tanpa batasan. Lalu yang keempat adalah peran pengacara melemah di tahap awal, saat dimana orang paling rentan dipaksa. Jika digabung, gambarnya jelas. Relasi negara dan warga berubah total. Lalu, apakah tanda-tanda tersebut menjadi tanda bahwa negara kita menuju police state? Karena police state itu tidak muncul dengan sirena. Ia muncul diam-diam lewat aturan yang tampak legal tapi korosif. Ketika penyadapan luas, penangkapan longgar, kritik mulai dianggap ancaman, dan pengadilan kehilangan fungsi kontrolnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita menuju police state, melainkan seberapa dekat kita menuju police state. Lalu apa bahayanya? Dalam negara polisi, kebebasan hilang pelan-pelan, rakyat hidup dalam ketakutan, dan asas praduga tak bersalah berubah menjadi praduga bersalah. Itu bukan demokrasi, itu alarm bahaya untuk kita. Dalam Islam, kekuasaan tidak boleh absolut. Penguasa adalah pelayan umat, bukan pengendali umat. Tidak ada penyadapan liar, tidak ada penggeledahan tanpa alasan syar'i, qadhi independen, dan rakyat boleh mengoreksi penguasa, dan penguasa pun bisa diadili jika zalim. Artinya, kekuasaan harus dibatasi, bukan dilebarkan. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita ingin negara yang menguasai rakyat atas nama keamanan, atau negara yang menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan? Keamanan itu penting, tapi ketika keamanan dipakai untuk menggerus kebebasan, negara kehilangan moralitasnya. Revisi KUHP seharusnya memperkuat hukum, bukan menjadi jalan senyap menuju negara yang terlalu suka mengawasi rakyatnya.